Pagi guys, ketemu lagi di podcast hari esok. Vlog berangkat kerja edisi 29 April 2025. Gimana kabar guys? Sehat? Semoga sehat terus ya guys. Sukses terus, kerjaan hari ini lancar. Ini posisi baru mau keluar tol Karawaci. Cuacanya bagus, sunrise-nya bagus. Jam 6.30. Nah ini sebenarnya cukup ideal ya, maksudnya nggak kesiangan dan nggak kepagian juga. Coba kita lihat nanti kita sampai Jakarta tuh jam berapa. Kalau ngeliat trafficnya kayaknya kita masih memungkinkan untuk tetap lewat tol Tangerang Jakarta, lewat Kebonjeruk, jadi nggak lewat tol Benda atau Kunciran. Hati-hati kendaraan dari kanan ya kan. Emang tol Tangerang ini luar biasa padatnya ini ya guys. Truknya itu muatan berat semua ya kan, karena ngangkut muatan yang port to port. Jadi dia bisa aja dari Port Merak ya kan, Port Merak terus dia antar ke suatu tempat gitu ya, atau dia dari Merak ke Priuk bisa juga, dan sebaliknya. Ternyata udah lumayan padat juga guys. Masih rame lancar. BYD atau Tri. Sebelum eranya BYD ini EV itu apa ya guys ya, yang dominan tuh kayaknya cuma dulu tuh sempat Ioniq dan Kona, itu aja kayaknya ya, yang di kelas mid class gitu loh, Ioniq sama Kona. Sekarang hampir setiap saat gitu kita ngelihat pasti ada BYD gitu ya. Gila sih BYD ini.
sendiri belum pernah sama sekali yang namanya tes car mobil EV. Cuma nyobain doang waktu ada ini guys, waktu ada pameran di mall gitu ya. Sebenarnya gue agak kurang serak ya, kayak tadi barusan tuh polisi dia nggak ngawal naik motor tapi lewat jalan tol gitu. Biar bagaimanapun juga kan jalan tol kan buat roda 4 ya. Tapi ya kan sekarang kayak polisi gitu ya, nggak tahu ya, cuman mungkin dia tinggalnya jauh gitu ya, dari Tangerang ke Jakarta. Kalau lewat jalan biasa tuh jarak yang ditempuh luar biasa jauh gitu. Tapi ya mau gimana gitu kan, ya emang peruntukannya jalan tol tuh untuk roda 4 gitu, kecuali ada pengawalan khusus gitu ya. Ya gitulah guys kondisinya, karena membahayakan buat dia juga gitu. Ya sejauh ini sih sebenarnya belum pernah kejadian ya, cuman ya itu kan apa ya, ya namanya di jalan tol nih kebetulan macet gitu kan. Jalan tol Jakarta Tangerang tuh memang terkenal dengan macetnya gitu. Jadi diuntungkan dengan mobil yang nggak terlalu kencang-kencang gitu. Coba kalau di Cikampek gitu ya, Cipali, Cipularang itu kan mereka lebih kenceng-kenceng ya ininya, mobil-mobilnya gitu, speednya itu kan membahayakan juga gitu. Mudah-mudahan sih nggak kejadian lah ya, cuma itu kan hazard. Sama-sama terekspos. Gue mau cerita nih guys, gue pernah bilang kan kalau apa namanya, yang waktu ban gue kempes itu, gue nggak terlalu rush gitu ya, gue biasa aja. Memang ada yang urgent saat itu, gue harus ketemu orang. Bayangin ya, gue harus ketemu orang jam 10, jam 6 itu gue lihat mobil gue kempes, bannya bocor, dan gue posisi nggak ada ban serep. Ya salah gue juga, cuman ternyata dari jam 7 sampai jam 8 lebih tuh ya urusan beres gitu. Puji Tuhan juga sih dilancarin gitu ya. Bukan ketemu dekat rumah gue tuh emang gue kenal tuh ada bengkel gitu. Untuk urusan servis sih sebenarnya dia hitungannya mahal, cuman saat-saat emergency kayak kemarin gitu kita kebantu juga. Nah kemarin kan gue bilang kalau misalnya kita ada halangan gitu ya, ada misalnya pagi tuh jadwal lu misalnya udah teratur gitu ya, tapi tiba-tiba ada yang mendistract gitu. Nah gue tuh sekarang ya, tapi ya mungkin kita lihat kondisinya juga sih, nggak bisa dipukul rata. Itu gue nggak terlalu rush. Misalnya gue saat itu langsung ngambil Gojek gitu, langsung ngambil GrabCar gitu ya. Ya itu bisa jadi opsi juga. Cuman gue pikir kemarin kalau gue pagi ngambil GrabCar atau GoCar, mobil tuh pasti nggak ada yang beresin karena istri gue nggak bisa ya beresin kayak gitu. Dan kerjaannya banyak, ngurusin anak, jemput sekolah, antar sekolah, jemput sekolah dan sebagainya. Nah
Jadi kemarin akhirnya gue benerin gitu kan, ya udah gue let it flow aja, gue benerin. Terus beres jam 8 lebih gue jalan ke Jakarta dan ternyata kekejar. Tepat jam 10 gue sampai Pramuka. Cepat juga tuh gue pikir ya gitu. Gue nggak tahu sih apa yang terjadi. Kalau misalnya gue saat itu langsung ambil gokar online gitu ya, arah ke sana gitu sih, sebenarnya bisa aja gitu. Cuman ya udahlah, gue coba gitu kan, dan ternyata beres juga. Gue mau cerita, jadi dulu tuh pernah guys, gue inget banget tahun-tahun 93 atau 94 gitu ya. Itu gue masih kelas 2 SMP, gue inget banget tuh. Kelas 2 apa kelas 3 ya? Kelas 3 kayaknya. Kelas 3 SMP. Nah, hari itu gue kelas 3D waktu itu, gue inget banget. Hari itu ya itu gue bilang, gue tuh serba mandiri lah. Dari pagi tuh udah bangun sendiri. SMP tuh gue udah cukup mandiri saat itu. Siapin baju sekolah sendiri malamnya, buku-buku semuanya tuh udah siap semuanya. Nah pagi tuh biasanya gue udah bangun sendiri, pakai jam waker gitu ya. Pakai jam waker, terus bangun mandi sendiri. Dulu tuh masih ini guys, Jakarta tuh masih dingin. Kalau pagi tuh kita masih ngerasa sejuk gitu. Di tahun-tahun itu ya. Belum ada banjir bandang gitu, belum ada. Jakarta banjir besar gitu belum ada. Jadi pagi tuh memang air tuh dingin banget. Dingin banget itu. Dan apa ya? Ya kadang-kadang gue masak air sendiri, terus kadang gue kalau nggak keburu masak air ya gue mandi pakai air dingin gitu, pakai baju sendiri, udah siap-siap. Nah udah beberapa waktu itu kebetulan ada om gue yang lagi nebeng di rumah ya kan. Nah om gue tuh ini dia dari kerjaannya tuh dikasih motor. Nah gue nebeng sama motor dia karena kebetulan waktu berangkatnya tuh bareng gitu. Dia kerja waktu itu di daerah kota, tuh jauh banget. Rumah gue di Cibubur, dia kerjanya di daerah kota. Itu jauh banget. Waktu itu belum semacet sekarang ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak ini sih, udah nggak ideal. Ya udah. Terus udah gue biasa bareng sama dia kan. Nah hari itu nggak tahu kenapa motor dia tuh mogok. Wah, anjir dalam hati gue ya kan. Pakai acara mogok lagi. Tuh langsung buyar lah rencana-rencana gue. Tadinya sampai sekolah udah on time gitu kan, kita rencana. Gue tuh bukan orang yang terbiasa nggak masuk biasa gitu, enggak guys. Cukup disiplin lah gue jadi orang dari kecil tuh. Emang dibiasain gitu sama orang tua kan. Nah waktu itu gue udah mikirnya gue ngaco nih, hari ini bakal berantakan nih. Udah bener, akhirnya jam 7 sampai harusnya tuh jam 6 lebih tuh gue udah jalan gitu ke sekolah. Lah ini jam 6 lebih motor nggak bisa di starter. Anjrit dalam hati gue. Akhirnya udah gue memutuskan gue naik angkot. T15 warna merah, gue inget banget kan, dari rumah gue tuh. Sekarang tuh angkot udah nggak ada, musnah, diganti sama yang namanya Jack Linko. Terus dulu angkot tuh masih itu dulu satu-satunya angkutan umum guys. Jadi ya semua orang berangkat kerja, sekolah, semuanya ya pakai itu gitu.
Jadi penuh banget, pagi tuh pasti penuh banget. Gua kadang-kadang tuh berangkat jam 6 gitu ya. Itu ya masih dapat lah. Ke arah Pasar Rebo gitu langsung. Nah ini jam 6 lebih itu udah susah. Akhirnya gue nyambung, nggak langsung dapet yang ke Pasar Rebo. Jadi gue nyambung dulu ke Cibubur ya kan. Dari Cibubur gue nyambung lagi ke Pasar Rebo. Gue inget banget hari itu, nggak tahu kenapa ya, memori gue di hari itu tuh gue detail banget gitu loh. Gue bisa semuanya tuh gue inget gitu. Hari itu cuman tanggalnya doang gue lupa. Nah gue naik bis ini guys, naik bis karyawan. Gue inget banget, itu bis karyawan Departemen Dalam Negeri yang suka mangkal di Cibubur waktu itu. Bis Departemen Dalam Negeri, bis karyawan yang ini Kemendagri dulu suka mangkal di Cibubur. Dan dia ini bisnya tuh suka naikin penumpang biasalah, buat tambahan drivernya ya kan, bayar terserah kita gitu. Udah gue naik itu sampai akhirnya depan sekolah gue kan, gue turun. Udah tuh dulu ya, di Cijantung tuh ada 2 landmark yang ini guys, 2 landmark yang terkenal banget. Gue inget banget dulu tuh ini pangkalan bis Mayasari Bakti itu Jantung ya kan. Satu lagi tuh ada, nggak tahu ya ini pabrik atau apa gitu, namanya Gold Bond. Gue sampai masih inget sampai sekarang, Gold Bond. Kayak apa ya, mungkin dulu tuh gue dengar kalau gue nggak salah ya, itu ini perusahaan yang produksi kayak makanan ternak gitu loh. Kalau sekarang mungkin kayak Carun Pokpan gitu ya. Nah ini ada Gold Bond gitu. Nah gue turun situ ya kan. Dah lari gue masuk sekolah. Gue inget banget tuh, sampai sekolah akhirnya jam 7.15 sampai setengah 8 gitu. Gue nggak boleh masuk ya kan, sama guru, ikut pelajaran yang selanjutnya, which is kalau nggak salah 7.45. Ya udah, ya gue bilang aja maaf bu, terlambat, gue bilang gitu kan, biasa aja. Udah gue cerita biasa gitu. Udah tuh hari itu di sekolah lancar jaya lah. Nah pulang sekolah, gue lupa waktu itu hari itu ada les apa enggak ya gue ya. Seingat gue ada, kayaknya ada les. Jadi gue tuh pulang sekitar jam 2 atau jam, oh enggak ada. Gue normal pulangnya jam 1. Kalau nggak salah gue les cuman sebentar doang kok, setengah jam sampai 1 jam gitu. Gue pulang jam 12, istirahat sebentar, habis itu les sampai jam 1. Udah tuh. Nah jam 1 gue pulang kan. Gue pulang dulu tuh, gue nggak naik mobil yang sama, nggak naik T15. Gue naik Mikrolet dulu namanya, Mikrolet M06 namanya. Itu jurusan Gandaria Kampung Melayu yang lewat depan sekolah gue. Gue naik itu tiap hari pulang sekolahnya. Nanti di Cibubur baru gue nyambung T15 gitu kan. Nah gue naik tuh M06 hari itu. Gue sama teman-teman gue lah, sama Felix, sama Nanang waktu itu enggak, dia pulangnya lewat Kalisari, naik T09 ya. Ya lewat depan sekolah kalau nggak salah ya waktu itu. Udah tuh gue sama teman-teman, sama si Felix tuh. Udah Felix turun kan di Gongseng, gue masih lanjut sampai Keong. Lo tau gak guys, dulu kalau di Mikrolet itu tempat duduk paling enak tuh deket pintu. Paling enak, karena apa? Karena banyak angin, gak gerah gitu. Dan gue suka banget gue duduk deket pintu tuh, apalagi kalau pulang sekolah. Makanya
apa namanya, topi gue tuh kena ini namanya, kena apa sih dulu namanya, bukan palak juga sih, jadi kayak diambil aja gitu. Itu karena gue sering duduk deket pintu dulu. Akhirnya udah kan, gue duduk deket pintu tuh dari sekolah sampai Felix turun, sampai teman gue turun di Gongseng, itu gue masih duduk deket pintu. Nah, di Keong, lu percaya apa enggak ya, Keong tuh jadi satu lampu merah sebelum Cibubur. Biasanya tuh gue kalau duduk deket pintu tuh ya sampai tujuan ya gue duduk deket pintu gitu. Gue nggak mau pindah ya karena emang enak, adem gitu kan. Nah ini nih, pas di Keong di lampu merah itu, gue nggak tahu kenapa ya, itu kayak ada yang nyuruh gue pindah. Coba. Jadi kayak nggak tahu kenapa ya menggerakkan gue pindah aja gitu, nggak duduk di deket pintu lagi gitu. Nah akhirnya gue pindah ke bangku yang panjang, yang deretan di belakang sopir. Akhirnya gue pindah situ. Dulu kan tempat duduk tuh kan kalau kata driver itu kan 4 ya. Bangku pendeknya itu untuk 4 orang dewasa, bangku panjangnya itu untuk 6 orang dewasa. Nah, gue di apa namanya, di kursi yang deretan 6 orang itu, yang di belakang driver persis. Nah, gue nggak tahu kenapa something move me, ya kan, sesuatu menggerakkan gue untuk gue pindah ke situ. Udah tuh. Nah, waktu itu gue duduk itu berdua apa bertiga gitu, gue lupa. Tapi yang jelas yang paling pojok yang deket kaca belakang itu ada orang gendut banget guys, gendut banget. Dan gue inget banget ya, waktu itu gue lagi ini ngemut permen karet, tau gak lo, permen karet Yosan yang huruf N yang gak ada itu. Nah, gue lagi ngemut permen karet ya kan. Udah tuh, mobil masih aman tuh, lepas dari lampu merah Keong. Terus dia masuk ke pabrik Kongguan, ngelewatin pabrik Kongguan ya kan. Nah, menjelang lewat dari pabrik Kongguan ini, dia kayak kebut-kebutan gitu loh sama Mikrolet yang lain, sama M06 yang lain gitu. Dia kebut-kebutan. Nah, persis di depan, di sebelum pertigaan Kiwi itu ya, gue inget banget tuh. Itu dulu ada, gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, ada rumah makan Chinese Food 99. Gue nggak tahu sampai sekarang masih ada, tapi mie gorengnya enak. Gue inget banget, dulu sering banget gue beli di situ. Itu ada Chinese Food mie goreng 99. Nah di sebelahnya ada rumah tinggal, gue inget banget. Itu kalau nggak salah entah catnya atau lantainya tuh warnanya ubin yang kuning yang zaman dulu guys. Nah jadi nih Mikrolet kebut-kebutan. Menjelang pertigaan Kiwi itu dia ngambil kiri, dia mau ngelewatin Mikrolet yang sebelah kanan gitu. Nah emang dasar rese driver Mikrolet yang sebelah kanan ini, pas dia mau ngelewatin kiri, Mikrolet yang sebelah kanan itu kiri juga. Kan brengsek kan. Nah, akhirnya dua-duanya nggak mau ngalah ya kan. Mikrolet gue kedorong ke kiri, tau nggak? Di sebelah kiri ada truk lagi parkir. Nabrak guys, masuk ke kolong truk Mikrolet gue, anjing. Gila sih itu. Tuh truknya tuh truk ini guys, truk engkel yang tanggung gitu lah. Jadi tuh dulu tuh Mikrolet tuh
mobilnya Kijang, lo tau nggak? Kijang yang lama lah, Kijang yang lama, tapi bukan Kijang kapsul, Kijang yang lama, yang mereka tuh punya karoseri sendiri gitu. Itu masuk ke kolong truk, dan itu hentakannya luar biasa, jeger. Yang gue inget tau nggak lo? Gue kedorong sama orang yang duduk yang di sebelah gue yang deket jendela tuh yang paling ujung ya kan. Permen karet gue mental keluar. Buar. Nah, yang gue inget ya, itu mobil ringsek. Itu mobil ringsek ya kan. Terus ada orang atau penumpang yang duduk depan. Dia duduk di depan, bayangin aja coba. Dan mobil itu masuk ke kolong truk. Itu mukanya guys, kalau lo mau tahu, itu pecahan kaca semua, tau gak? Edan. Gua itu mungkin apa ya, gue nggak bisa ngebayangin sih kejadian itu. Itu bahkan di luar prediksi gue yang paling buruk sekalipun gitu. Gue nggak pernah mimpi kayak gitu, gue nggak pernah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gue ditolongin sama orang yang itu tadi, yang gue bilang punya rumah lantainya kuning itu. Keluar kan dia, dengar benturan keras dia keluar ya kan, nolongin kita. Gue inget banget, gue diturunin, masukin ke dalam rumah, dikasih minum. Dan yang paling kasian tuh yang duduk depan itu guys. Jadi dia bagian wajahnya itu di beberapa area di dekat wajahnya, di wajahnya tuh ini berdarah kan, karena ada beberapa kaca nancep di situ. Tapi gue nggak ingat matanya tuh selamat apa enggak gitu. Wah itu parah banget sih, parah banget. Dan gue lupa waktu itu drivernya tuh kondisi gimana, tapi seingat gue selamat, tapi nggak ada yang meninggal. Gue tuh nggak ini ya, nggak gue lupa waktu itu supir tuh mabok apa enggak ya. Tapi gue nggak nyium bau alkohol. Jadi menurut gue itu murni emang mikrolet yang satu lagi aja tuh rese emang ya kan, menggiring mobil gue sehingga mobil gue masuk ke kolong truk di bawahnya itu. Wah itu bener-bener, itu bisa dibilang hari sial gue lah, yang nggak ada di kalender. Dan tapi gue percaya Tuhan masih mengizinkan gue hidup gitu. Coba lu bayangin guys, kalau misalnya gue tetap duduk di deket pintu, itu mungkin gue udah terlontar keluar ya kan. Pertama gue kehentak ke pintu, terus habis itu gue kelontar keluar. Gue nggak tahu kayak jadinya kayak gimana sih. Kalau yang itu akhirnya gue jadinya kegencet doang sama orang sebelah gue. Ya udah, hitungannya masih nyesek doang gue sebentar. Udah. Terus kondisi gue udah lebih baik. Itu lu kalau zaman sekarang ya, anak SMP tuh mungkin udah ada yang bawa HP. Jangankan anak SMP, ponakan gue anak SD kelas 4 itu punya HP sekarang. Lah itu gue SMP kelas 3 guys. Zaman itu belum ada HP. Gue mau ngabarin nyokap gue gimana coba? Nggak kepikiran gue di rumah gue tuh ada telepon apa enggak gitu. Telepon kabel ya waktu itu ya. Kalau nggak salah udah ada apa belum ada sih, inget gue di rumah gue ada telepon tuh. Mungkin teman-teman gue sebagian udah ada yang punya, cuman gue kayaknya belum deh. Jadi gue nggak bisa ngabarin orang tua gue. Nah bokap gue waktu itu kalau kerja tuh berangkatnya siang, jam 3:30 tuh selalu jam 3:30 ya. Itu bokap gue tuh baru berangkat dari rumah. Paling telat tuh jam 4, karena kerjanya shift malam terus. Jarang bokap gue masuk shift pagi tuh. Nah jadi abis kecelakaan itu itu gue masih bisa pulang. Abis gue minum teh ya kan, dikasih minum,
Terus gue ngelanjutin, bayangin guys, gue habis kecelakaan, mobil gue masuk ke kolong truk ya kan, gue masih ngelanjutin naik angkot 2 kali coba. Akhirnya gue sampai rumah tuh. Sampai rumah gue nangis ke nyokap gue kan, gue nangis ke nyokap gue cerita apa ya, pokoknya gue nangis gitu lah. Gue nangis dulu ya kan, gue bilang nyokap gue bingung, orang gue kenapa nangis ya kan, biasanya baik-baik aja ya kan, kenapa nangis. Terus gue ceritain kalau gue tuh angkot yang gue naik itu kecelakaan. Wah, nyokap gue langsung shock gitu tuh. Hah? Ya udah, akhirnya gue ceritain dia masuk ke kolong truk apa segala macem. Terus gue bilang kalau tadinya gue duduk dekat. Wah, nyokap gue bersyukur banget, berdoa, bersyukur masih selamat anaknya ya kan. Terus ini bener kan gue ceritain kalau mikroletnya masuk truk, di kolong truk di bawah di daerah Kiwi situ, depan mie goreng 99. Pas bokap gue berangkat tuh siang itu, sore itu jam 3:30 jam 4, bokap gue lewat itu. Ya mikroletnya masih ada di situ, ringsek. Besoknya pulang kerja, bokap gue cerita emang bener. Wah gila sih. Nah dari situ tuh apa ya guys ya, gue tuh percaya emang kadang tuh kita tuh emang emang di-delay gitu sama Tuhan tuh. Emang kita tuh di-delay. Jadi maksudnya di-delay tuh ya jangan berangkat dulu gitu loh. Lo hari itu istirahat aja gitu. Lo diminta untuk istirahat lah. Istirahat dari rutinitas. Istirahat dari rutinitas gitu. Ya cuman kan waktu itu gue tuh orangnya tuh ini ya kalau bisa masuk sekolah kenapa enggak gitu, pertanyaan gue ya kan. Cuman itu doang sih pertanyaan gue. Ya kita kan nggak tahu juga, mana tahu gue siangnya akan kayak gitu. Tapi emang ternyata mungkin Tuhan tuh mendelay sengaja gitu, mendelay kita tuh supaya kita tuh nggak ada di kecelakaan itu gitu. Ya gue masih shock sih, itu sih yang kadang-kadang gue berpikir Tuhan tuh masih baik banget sama gue gitu. Gue dikasih umur, yang namanya baru lo nyadar lo tuh dikasih umur gitu, dikasih umur gitu, real dikasih. Itu sih. Mungkin gue kalau hari itu gue nggak masuk ya gue aman-aman aja di rumah gitu. Tapi gue memutuskan untuk gue masuk sekolah gitu ya. Kayak apa sih? Tuhan tuh mau menunjukkan nih loh, kalau lo mau masuk sekolah ini kejadiannya gitu. Gue tuh mau nyelamatin lo gitu. Kayak Tuhan tuh ngomongnya kayak gitu. Ya udah, itu sih kejadian yang menurut gue mujizat lah ya, mujizat. Ya gue pernah ditolong gitu. Bahkan sampai saat terakhir Tuhan tuh nggak membiarkan gue tuh
celaka gitu ya. Gue nggak tahu, makanya gue bilang kok bisa ya hari itu gue pindah, gue literally tuh pindah tempat duduk gue dari deket pintu itu ke tengah. Coba secara logis aja udah nggak, karena tuh sebenarnya kondisinya kosong, tuh angkot tuh kosong gitu, isi itu cuma 3 orang atau 4 orang. Di belakang tuh 3, gua sama orang gendut itu, di depannya orang gendut itu, sorry, terus sama di depan 1 sama driver. Udah, gila sih ngalamin kayak gitu. Ya itulah guys, makanya kalau gue ingat gitu ya, misalnya ada hal-hal yang hambat gue gitu ya, kita udah prepare pagi tapi ada aja kejadian gitu. Nah itu gue inget kejadian itu gitu. Jadi mungkin ada maksudnya juga gue dikasih kesempatan itu gitu ya, di umur saat itu gue umur kalau nggak salah 13 tahun atau 14 tahun gitu ya, atau 15 tahun lah, tahun 94 atau 95 gitu, saat gue mau masuk SMA, pokoknya lulus SMP lah, kelas 3 SMP. Itu ya supaya gue mungkin ingatan gue tuh udah mulai kuat gitu ya, sehingga gue bisa ingat sampai sisa akhir hidup gitu. Itu luar biasa sih kejadian yang paling gue ingat itu. Terus pernah juga guys, jadi kalau nggak salah abang gue tuh dulu juga pernah tuh sekali tuh ini, dia ketinggalan pesawat, atau kalau nggak salah ketinggalan pesawat deh. Dia ketinggalan pesawat. Nah, dia tuh waktu itu ketinggalan pesawat Garuda. Nah, akhirnya dia karena ketinggalan pesawat, dia ini kan nggak ikut pesawat itu kan. Dan lo tau nggak, pesawat Garuda yang harusnya dia naikin itu adalah Garuda yang tergelincir di Adi Sucipto. Itu juga tuh, itu menurut gua ini sih ya, kita masih dilindungi lah ya. Kita dilindungi sama malaikat lah, sama malaikat pelindung kita gitu. Mungkin banyak kejadian-kejadian, mungkin lo juga bisa cerita gitu di sini, lo bisa cerita gimana lo diselamatkan gitu ya oleh kekuatan yang lo nggak tahu dari mana kekuatan itu gitu. Gitu sih guys pengalaman gue. Jadi lo kalau satu saat rutinitas lo ada yang mendistract gitu ya, itu better lo ini deh, apa ya, mungkin lo jangan terburu-buru ngambil keputusan gitu ya. Terburu-buru ngambil keputusan, lo mau ngambil keputusan apa nih gitu, atau lo mau go tetap jalan gitu ya, atau jangan-jangan memang kondisi itu tuh memang untuk mendelay kita gitu. Jadi lo harus bener-bener pikirkan baik-baik gitu ya, lo mau gimana nih. Atau lo memutuskan hari ini kayaknya acara gue cancel aja, karena mungkin firasat lo, ada orang yang mungkin firasatnya kuat ya,
gitu. Jadi dia aduh kayaknya firasatnya nggak enak gitu ya, kira udah dia di rumah aja. Ada juga yang apa namanya akhirnya dia tuh ditunjukin gitu, nih lo kalau misalnya lo tadi tuh lo tetap memutuskan berangkat jadinya kayak gini gitu. Tapi ada juga yang enggak, yang nggak tahu kenapa ya gitu guys. Ya makanya kalau gue sih masih percaya ya, gue masih percaya apa namanya, sebelum kita memulai perjalanan tuh ada baiknya kita berdoa dulu gitu. Walaupun cuma sebentar gitu ya, 1 menit 2 menit atau bahkan nggak sampai 1 menit gitu ya, 30 detik gitu, mendingan kita mengucap doa gitu supaya kita tuh dilindungi dari hal-hal yang seperti itu gitu ya. Karena kadang-kadang meskipun lo hati-hati ya kan, ya kata orang tua dulu gitu kan, meskipun kita hati-hati tapi orang lain bisa aja yang mereka tuh nggak hati-hati gitu. Dan itu benar kejadian, banyak, sering guys. Kita lagi di jalur aman gitu ya, aman sentosa, kita nyetir santai-santai, tahu-tahu tabrak belakang lah, tabrak dari kanan lah, kena sesuatu lah mobilnya, ya gitu. Makanya kita perlunya apa ya, ya berdoa lah ya, berdoa sebelum kita melakukan aktivitas. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal kayak gitu. Terus lo kalau percaya apa enggak ya, lo kalau misalnya mau melakukan sesuatu lo berdoa. Contohnya kayak misalnya lo berangkat kerja gini, lo berdoa. Biasanya lo nggak gampang kepancing gitu. Misalnya kayak orang tuh sering kepancing gara-gara banyak misalnya orang lain motong jalan kita gitu ya, rebutan masuk pintu tol apa gitu. Tapi kalau lo mengawali gitu ya kegiatan lo tuh dengan berdoa, biasanya lo lebih ini sih, lebih kalem, lebih tenang aja gitu. Oke guys, kayaknya vlog berangkat kerja kali ini cukup dulu ya. Sampai ketemu lagi di podcast hari esok selanjutnya, di vlog berangkat kerja, vlog pulang kerja, vlog hore-hore. Nanti coba deh gue coba upload kira-kira video apa yang bisa gue jadiin vlog lagi. Thank you ya guys, simak terus. Gue bikin video ini buat nemenin lo ini, nemenin lo di kemacetan dengan kemacetan juga. Thank you guys ya, jangan lupa subscribe, like and subscribe. Thank you guys.